105,1 Mugaru Radio, kreatif, inovatif, inspiratif. Assalamualaikum Mugaru lovers semua. Jumpa lagi sama aku Nadifa dan aku Mada dalam acara Ngobras, Ngobrol Asyik. Nah, sebelum masuk ke tema siaran pagi kali ini, bolehlah kita cuap-cuap sebentar. Kamu kok kali ini kelihatannya bahagia banget. Kenapa nih? Karena itu ya, hari ini itu aku barusan dikasih uang sangu mingguan. Wih, banyak banget ini berarti. Berapa dia seminggu? Seminggu itu aku dikasihnya 150.000. Wah, boleh lah. Nanti itu traktir dikit. Waduh, enggak deh, buat aku sendiri. Oh, ya nggak apa-apa. Tadi kamu sarapan apa nih, Dah? Tadi aku sarapan itu dibuatin mamaku nasi goreng, Nat. Enak banget. Ini buatan mama tercinta, iya, penuh kasih sayang. Oke, ngomong-ngomong nih Dah, sesuai yang telah kita sepakati kemarin malam, bahwa tema kita hari ini itu tentang 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Iya, bener banget dong, Dah. Nah, aku mungkin akan bertanya-tanya nih, Dah. Iya. Mungkin nanti aku akan memberi kamu beberapa pertanyaan yang kamu harus jawab sesuai dengan pertanyaannya. Oke. Ini pertanyaan pertama. Menurutmu apa sih pentingnya budaya 5S ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Jadi pentingnya kita menerapkan budaya 5S dalam kehidupan sehari-hari itu tentunya untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang membangun karakteristik seseorang itu dengan baik. Nah, misalkan senyum ya. Senyum itu kita kalau misalkan kayak papasan sama guru atau papasan sama temen itu kita harus senyum. Terus kita mengucapkan salam, terus disapa deh. Dan pastinya itu juga dengan kata-kata yang sopan dan santun. Nah, iya, berarti 5S ini merupakan ciri khas ya. Iya, benar. Sopan dan santunnya seseorang ini bisa dilihat dari saat beliau sedang menerapkan budaya ini. Iya. Gitu. Oke nih Dah, aku mau bertanya lagi. Di pertanyaan yang kedua ini, gimana sih tips dari kamu untuk melaksanakan budaya 5S ini di era modern? Karena kan era sekarang ini banyak sekali terjadi kasus-kasus kenakalan remaja. Nah, di mana banyak sekali anak-anak remaja usia kita atau di atas kita ini melakukan hal-hal yang melenceng dari adab sopan santun. Nah, gimana sih tips dari kamu supaya kita ini dapat menjadi lurus kembali sesuai jalannya? Jadi tips dari aku itu ya, kita itu harus berteman dengan siapa saja. Jadi tidak memandang status sosial, tidak memandang suku, tidak memandang ras, tidak memandang agama. Karena dengan kita itu nggak memandang status sosial ya. Misalkan kalau misalkan gini, aku nggak mau berteman sama si A karena dia dari suku ini gitu. Nah itu kan yang namanya 5S tadi, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun itu pasti nggak ada. Kayak misalkan aku nggak bakal bertukar salam sama dia, bertukar sapa, saling senyum pun pasti nggak akan. Iya, jadi kayak jutek gitu ya. Berarti intinya itu memperbanyak relasi ya. Oke, berarti ini dengan budaya 5S ini kita juga bisa mendapatkan banyak teman ya Daya. Iya, bener banget Nat. Nah, selanjutnya aku ada pertanyaan lagi nih. Menurutmu ya Mat ya, budaya 5S ini wajib nggak sih diterapkan di lingkungan kita sehari-hari? Menurut aku wajib ya Nat, karena arus globalisasi sekarang ini tuh udah mendorong adanya perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat Indonesia gitu. Khususnya itu para generasi muda ya Nat, karena para generasi muda ini cenderung mudah untuk dipengaruhi oleh nilai-nilai dan budaya asing. Maka dari itu kita tuh harus menanamkan strategi yang tepat untuk mempertahankan nilai-nilai budaya di era saat ini. Iya, soalnya kan era sekarang ini kan masuk era modern ya. Iya, dimana
ada budaya-budaya asing yang gampang masuk dengan masuk ke Indonesia. Nah, terkadang kita itu kayak pingin gitu loh ikut-ikutan budaya asing, tren gitu ya. Iya, biar ngetren. Soalnya kan apa ya, kelihatannya kok keren gitu loh daripada budaya kita sendiri gitu. Tapi itu semua harus ini ya, harus ditangani ya, betul. Biar budaya kita itu tetap lestari. Ya, karena nggak semua budaya asing yang masuk itu bersifat positif, ada juga yang negatif. Bener banget, itu yang akan membuat kita menjadi generasi-generasi yang kurang ini ya, apa namanya? Kurang apa? Ada dan sopan santun. Iya, bener banget gitu. Oke. Terus nih, budaya 5S ini kan pastinya merupakan hal yang positif nih, Da. Iya. Nah, menurut kamu apa sih pandanganmu tentang adanya budaya 5S ini? Apa ini merupakan hal yang positif yang dapat membuat kamu senang atau malah sebaliknya? Kan terkadang ada orang yang emang orangnya itu introvert gitu loh, Da. Iya. Jadi kan kayak orangnya itu pendiam. Nah, biasanya itu kan kurang suka bergaul. Iya. Nah, kalau pandangan kamu tentang adanya budaya ini tuh gimana? Menurut aku adanya budaya 5S ini baik ya, Nat, karena bisa merubah karakteristik seseorang gitu. Dan itu contohnya aku sendiri, Nat, karena dulu itu aku senyum ke orang aja susah banget, kayak nyapa orang itu susah banget. Berarti kamu dulu tuh jutek banget ya? Cool abis. Bukan ke jutek ya, lebih ke nggak suka bergaul ya, benar, nggak suka bergaul. Terus dulu aku juga nggak suka kayak nyapa, salim ke guru gitu, enggak. Masa sih, Da? Tapi kok sekarang udah berbeda banget ya? Udah berbeda ya? Iya, karena ya itu tadi, Nat, aku menerapkan budaya 5S ini dalam kehidupan sehari-hari. Oke, berarti kamu menerapkan tips kamu yang ada di jawaban nomor 2. Iya. Yaitu memperbanyak relasi juga ya. Terus nggak pilih-pilih teman. Nggak pilih-pilih teman. Iya. Berarti kamu berteman dengan semua orang. Iya. Pokoknya tuh nggak membedakan nggak membedakan dari status sosial, dari suku, dari ras gitu. Berarti semuanya kamu rangkul, kamu ajak berteman dong, Da. Iya, bener banget. Oke, Da. Aku masih ada pertanyaan buat kamu. Ya. Kapan sih budaya 5S ini bisa kita terapkan? Apakah saat ada guru dan orang yang lebih tua aja, atau saat di rumah ketika ada orang tua aja, atau gimana? Soalnya kan terkadang ya ada anak-anak muda yang menerapkan budaya 5S ini di hadapan orang-orang yang lebih tua. Nah, ketika orang-orang yang lebih tua ini pergi gitu ya, udah lepas gitu kan, itu udah nggak menerapkan 5S ini, udah lost gitu ya, Bu? Iya, udah lost pokoknya. Iya, menurutmu gimana? Jadi menurutku kapannya itu ya, waktunya itu ya kapan aja gitu. Karena walaupun gak ada orang yang lebih tua, adanya orang yang lebih muda atau seangkatan itu, kita tetap harus menjaga sopan dan santun. Apalagi kayak misalkan senyum gitu. Itu kan kalau misalkan kita ngelihat teman kita ya, Nat. Iya. Kayak cemberut aja dari pagi sampai nanti sore gitu. Itu kan gak enak banget dilihat. Nah, kalau misalkan kita senyum itu kan enak gitu dilihat orang. Iya, berarti ya budaya 5S ini sangat penting bagi kehidupan kita. Iya, benar. Nah, perlu dicatat nih buat teman-teman Mugaru Lovers semuanya untuk menerapkan budaya 5S ini di dalam kehidupan sehari-hari supaya kita ini dapat memperbanyak relasi gitu kan. Iya. Terus juga dapat ini ya, menjadi seseorang yang memiliki karakter budaya yang sopan dan santun. Karena kan budaya 5S ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan itu menonjolkan karakter dari seseorang sesuai jawabanmu tadi dong, Da. Iya, bener, Nat. Oke. Nah, kalau misalkan nih, Da, kamu ketemu orang yang dia kurang menerapkan budaya 5S ini, apa tanggapanmu? Dan menurutmu orang itu kayak gimana? Tanggapanku ya, Nat ya. Aku bakal
bakalan tetap berteman sama dia. Cuman kurang kurang enak gitu, kurang asyik gitu. Ya, kurang asyik, nggak asyik kayak gitu tuh. Jadi sebaiknya tuh ya semua anak di sini tuh menerapkan budaya 5S tadi, nah. Karena kalau misalkan kita nggak senyum, salam, sapa, sopan dan santun tuh jadi tadi nggak asyik. Berarti kurang lengkap gitu ya kalau misalkan berteman dengan teman-teman yang kurang menerapkan budaya 5S ini. Jadi kayak kita kalau berteman pun bingung ya. Iya. Bingung karena apa ya yang mau dibahas ini, apa ya yang mau diomongin ini, apa ya kok anaknya diem aja gitu kan. Terkadang kita berpikiran seperti itu. Terus juga kalau misalkan nggak ada sopan dan santunnya itu kan kadang-kadang omongan teman kita tuh menyakiti hati teman yang lain gitu ya. Nah, iya benar. Terkadang ya kita kalau berteman itu ini harus dengan lapang dada. Iya. Biar kita sendiri pun nggak terganggu ya Daya saat berteman itu tadi. Oke dah. Nah, berarti ya intinya siaran kita pada pagi hari ini tuh 5S ini sangat penting bagi kehidupan kita. Iya, bener banget. Iya, menurutmu itu dah? Iya, Pak Nur ya. Ini siaran kita pada pagi hari ini sedikit berbeda. Iya, karena kamu yang jadi host ya. Iya, biasanya itu Pak Nur yang jadi host. Terus kita biasanya jadi narasumber. Iya, ini pertama kali ya. Oh, Pak Nur mau ikutan Pak? Boleh dong Pak, tentunya. Iya. Oke. Boleh ya? Boleh dong Pak. Biar makin rame ini Pak. Oke. Ini tadi bahas tentang apa sih? Bahas tentang 5S ah? Iya Pak, tentang budaya 5S. Tentang budaya 5S. Tahu nggak? Ada fakta loh. Kalau orang Indonesia itu susah untuk tersenyum. Iya. Mungkin kamu juga coba kamu lihat loh. Kan masyarakat bisa tersenyum kan, loh kan? Bisa Pak, bisa. Tapi ada loh orang itu yang nggak bisa tersenyum. Ketika ketemu sama kita itu ya be aja. Iya. Nah, kemudian ini ya. Pak Nur sampaikan juga, kalau kamu melihat American Got Talent, American's Got Talent, Got Talent, iya kan? Ya itu kan pencarian bakat di Amerika itu. Ketika ada orang tampil itu kan di sana penontonnya itu kan ekspresinya kamu lihat, gitu kan? Saya apa kan loh, tapi di Indonesia biasa. Itu ciri khas dari Indonesia itu Pak. Ini ciri khas dari Indonesia. Kamu gini, kalau ngomong 5S ya, kamu pernah nggak misalnya kamu ini ketemu sama orang gitu, belum dikenal, kemudian kamu sok akrab, sok dekat, pernah nggak? SKSD. Oke, kalau tentang SKSD-nya sendiri itu ya Pak, saya tuh pernah deket-deket ini. Soalnya kalau dulu itu saya tuh belum bisa SKSD gitu Pak, masih malu-malu kucing gitu. Iya, dulu tuh deket-deket ini tuh pernah Pak. Jadi saya tuh kan pergi ya Pak ya ke suatu tempat. Nah itu tuh saya tuh nggak tahu jalan pulangnya itu lewat mana. Nah tiba-tiba saya tuh ketemu sama seseorang. Terus saya tuh tanya, tapi saya kayak ajak kenalan dulu karena kelihatannya itu seumuran Pak. Iya. Kalau Nila pernah. Iya. Baru-baru aja. Baru-baru ini. Oh, baru-baru ini. Oke. Mas Dana, kalau kamu gimana Mas Dana? Apa kamu pernah sok kenal lo dekat? SKSD. Kayaknya kalau ngomongin SKSD itu aku sering banget ya Pak ya. Itu salah satu apa ya? Itu salah satu kewajiban. Iya, kewajiban. Biar kita tuh punya teman banyak Pak. Jadi di sekolah ini tuh Pak, kayak misalkan pas itu aku nggak kenal orang gitu ya. Jadi Pak ajak ngomong gitu. Soalnya kita duduk sebelahan. Tapi aku benar nggak kenal. Tapi akhirnya kan jadi kenal Pak. Biar menambah relasi. Iya. Menambah relasi. Ini kata nanti Pak. Memang gini loh Nek. Kita ini sok kenal sok dekat itu kan bukan untuk apa-apa sebenarnya. Supaya kita itu tambah relasi kan begitu kan. Ada anak yang jaim-jaim kita sapa, hai. Pasti kita dibilang, weh arek gendeng misalnya. Kemarin kan enggak begini kan. Tapi memang perlu orang kalau enggak terbiasa senyum, sekali senyum pasti jelek. Ayo, kayak Mas Hana coba, Mas Hana. Kamu kan enggak pernah senyum ya, coba. Begitu.
Begitu saja. Kamu perhatikan ya. Kalau orang itu jarang senyum, Nat. Sekali senyum, welek wis pasti. Temenan nih. Jangan gitu dong, Pak. Iya. Jangan bilang jelek gitu dong, Pak. Tapi bilangnya itu kurang menarik gitu loh, Pak. Biar lebih sopan, Pak. Nanti yang jarang-jarang senyum gitu jadi tersingkirkan gitu loh, Pak. Kasihan, Pak. Gak apa, Nat, biar mereka itu termotivasi gitu untuk senyum. Oh gitu ya, Daya. Tapi sebaiknya kan ini ya, melihat keadaan dulu ya, Daya. Kasihan dah orangnya dah. Nah, ini kan yang kita bahas ini kan senyum, salam, sapa. Kalau salam, senyum, saya kira masih inilah, Pak Nur kira masih ringan lah ya. Kemudian sapa. Nah, sapa ini kan agak berat. Iya, karena ngomong gitu. Nah, ketika ada tamu misalnya di sekolah ya, toleh. Berapa sih anak yang mau menyapa, yang berani menyapa? Bapak mau kemana? Bisa ada yang bisa saya bantu? Kira-kira berapa persen, Mas Ana? Menurutmu berapa persen? Persen dikit ya, Pak, kayaknya. Karena kita kan nggak tahu gitu loh, Pak, sebenarnya orang itu ngapain. Bisa jadi orang itu nggak bingung, Pak, emang pelongo-pelongo aja. Iya nggak begitu. Maksudnya kan awang teko kan, toleh. ini teori pembenaran Madana iki. Wis pancene toleh ngono iku kasane gak bingung. Enggak gini, maksudnya gini. Bingung atau nggak bingung itu kan kita kalau nyapa itu kan enak. Ada satu SD loh, Nat. Ada satu SD, Nat. Itu ketika Pak Nur mau presentasi ke SD, ini SD negeri ya. Nah, ketika itu anak-anaknya yang menyapa. Cari siapa, Pak? Walaupun mereka itu ngomongannya itu kan enggak sosopan kita kan. Kita kan orang-orang udah besar kan. Nah, mereka itu tapi selalu ada membukakan pintu. Jadi tanggap gitu. Dan Pak Nur rasakan memang nyaman pada waktu itu nyaman. Ya begitu. Kalau sopan ini kalau menurutmu, sopan ini perlu nggak sih? Apa? Sopan itu kan bahasa kerennya kan apa namanya? Attitude. Iya, attitude. Attitude itu menurut saya itu penting banget, Pak. Karena ini ya, Pak ya, pandangan orang tentang saat melihat orang lain itu dilihat dari attitude-nya. Kalau misalkan dia attitude-nya itu tadi jelek, attitude-nya itu tadi buruk, itu kita ini waktu kayak berteman, waktu kayak ngobrol itu jadi nggak enak, Pak. Soalnya dia sendiri juga kayak menanggapi kita pasti dengan tanggapan yang berbeda gitu loh, Pak. Jadi kan kita kalau ngobrol gini ya, kalau misalkan ngobrol dengan orang yang kurang beretitude itu tadi, itu kayak merasakan kurang nyaman ya, Pak ya. Karena kan pasti kan bahasanya kan juga yang ya asal-asalan gitu, Pak. Jadi kan itu kayak gimana ya, kita yang biasanya ngobrol dengan bahasa yang sopan pun jadi kayak terganggu ketika saat ngobrol dengan orang yang kurang beretitude itu tadi. Berarti, Nat, kesimpulannya attitude itu sangat penting ya? Iya, benar banget, Pak. Dan attitude itu kan antara dunia barat sama dunia timur itu kan berbeda. Kalau dunia barat kan pegang kepala, nguyul-nguyul kepala ya. Itu sebuah kehormatan. Iya, benar. Coba kamu misalnya main voli ya, kamu kan tinggi. Iya. Nah, kamu main voli, kemudian kamu smash masuk, kemudian kamu diuyul-uyul kepalamu. Itu bagi orang barat itu adalah penghormatan. Tapi jangan dilakukan ketika kamu jadi orang Indonesia. Nguyul-uyul. Salah sandal. Iya, Pak. Karena kan ini ya, budaya orang barat dengan kita itu berbeda banget, Pak. Tapi ya, Pak ya, dilihat-lihat sekarang itu lama-kelamaan budaya Indonesia itu menjurus ke budaya barat, Pak. Karena kan pandangan orang kan kalau budaya barat ini kayak keren gitu loh, Pak. Padahal ya enggak. Soalnya enggak semua budaya barat itu dapat memberikan dampak yang positif gitu. Kayak tadi yang Pak Nur contohkan
yang mengelus kepala itu kalau misalkan masuk ke Indonesia itu dilihatnya kayak apa ya, saru gitu loh Pak. Iya, kurang ajar. Coba iya. Kepalanya Madinah. Jangan Pak, saya Madinah. saya nanti gak ditemenin lagi Pak sama Mada. Iya. Ya, jadi memang standar attitude negara-negara Barat sama Indonesia ini kan berbeda begitu ya. Kalau Madana sekarang, ya apa? Ini Madana, kalau pakaian tuh sopannya Barat sama sopannya Indonesia itu beda. Iya, nah, beda, kamu melihat seperti apa sih masyarakat Indonesia sekarang ini? Kalau tadi kan ini kan ngomongannya terus tingkah lakunya. Sekarang pakaiannya, menurut kamu gimana? Menurut aku pakaian sekarang itu ini ya Pak, 50-50 ya, 50-50. Jadi ada yang orang Indonesia itu pakaiannya sopan gitu, ada juga yang pakaiannya tuh ikut-ikutan kebaratan gitu Pak. Apalagi banyak itu yang selebgram gitu loh Pak. Mana itu kan diposting di media sosial ya Pak. Dimana itu nggak ada faedahnya banget gitu loh. Iya, memperlihatkan. Iya, memperlihatkan Allah tuh itu buat apa? Iya, gini, terus begini loh. Yang lucu ini kan orang Indonesia mau niru orang Barat, Madana ya. Iya. Misalnya celananya atau bajunya itu you can see pendek banget. Kalau orang Barat ya, Iya. Walaupun salah loh ya, itu kan masih ada pantas-pantasnya. Karena apa? Ya mungkin kulitnya putih, berkulit putih, tubuhnya bagus, tinggi, mancung. Lah iki enggak, wong Indonesia ikut orang Barat. Wis pakaiannya pendek gitu kan. Wis awak dhewe iki panuwen gitu. Panuwen terus iki nek apa nih irunge pesek, cilik irunge. Kalau orang Barat itu masih salah. Iku iji ya apa ya? Iji ono sing dipamerke lah. Iya. Tapi kalau orang kulit sari gitu kan. Pak Nodil kan karena emang itu tuh budayanya mereka Pak, berpakaian seperti itu. Iya. Berarti memaksakan kehendak Pak. Berarti kesimpulannya Iya. cocok buat orang Barat itu belum tentu cocok buat kita. Berarti budaya-budaya yang dari Barat itu kan harus kita saring lah ya. Iya. Harus kita saring seperti itu. Gak semuanya bisa kita terima gitu Pak di Indonesia ini. Iya. Tadi masalah perilaku, masalah pakaian, sekarang masalah pergaulan. Kalau menurutmu gimana? Pergaulannya orang-orang Indonesia saat ini mungkin sudah Kontaminasi Pak. Kontaminasi budaya-budaya Barat. Gimana? Kalau menurutmu? Kalau masalah pergaulan ya Pak ya, iya bener banget seperti kata Pak Nur tadi, bahwa sekarang itu pergaulan anak-anak muda terutama di Indonesia ini kayak sudah bercampur ya Pak ya dengan budaya Barat itu tadi. Kayak misalkan dimulai dari saat kita ngobrol. Nah, pas waktu ngobrol itu tadi Pak, itu bahasanya itu udah bercampur bahasa Inggris, tapi terkadang itu juga kayak ini ya Pak ya, mengumpat gitu loh Pak. Iya, jadi kayak waktu bergaul itu kita itu kayak apa ya, mengumpat itu merupakan suatu hal yang keren gitu loh Pak. Iya, terkadang gitu ada yang seperti itu pergaulannya. Tapi di sisi lain kalau misalkan kita itu bisa meminimalisir hal-hal yang negatif itu tadi, nah kita pun juga terhindar loh Pak dari pergaulan yang negatif juga gitu. Jadi kayak pinter-pinter lah untuk mencari teman, pintar-pintar untuk mencari pergaulan. Ya walaupun memang di jawaban sebelumnya kalau kita itu semakin banyak relasi itu semakin baik. Tapi di sisi lain juga terlalu banyak relasi ini kita juga harus saring-saring dulu Pak untuk bergaul gitu. Biar kita nggak salah arah ke depannya. Iya. Oke, nah gini Nat, kalau tadi kan masalah pergaulan kan kalau menurutmu kan ini kan mungkin yang terlalu contohnya terlalu besar gitu ya. Sekarang Pak Nur mau ngasih contoh yang lebih kecil lagi Nat. Apa ini Pak? Misalnya kita ini kan ngomong itu kan dicampur-campur sama bahasa Inggris ya. Misalnya ya acak jadi random gitu opo. Iya kan gitu kan? Iya.
Nggak semua orang tahu nih. Iya, nggak semua orang pasti, nggak semua orang bisa itu. Acak diganti random dan sesuatu yang berbau bahasa Inggris, Nat. Ini kan lebih mahal. Kita ini sebenarnya dijajah oleh budaya-budaya asing. Misalnya ya, Nat, ya. Misalnya Pak Nur pernah menyampaikan di kelasmu ya. Kopi hitam. Kalau namanya itu pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, itu harganya murah. Iya. Kopi hitam, kopi ireng gitu kan. Tapi diganti namanya menjadi black coffee. Itu harganya jadi 5 kali lipat. Itu loh. Kemudian ini istilah kita ini sebenarnya dalam penjajahan gitu. Raup misalnya, cuci muka. Itu kan murah ya, sehari udah kita 5 kali sudah sudah apa namanya itu wudhu, kemudian pakai itu. Tapi diganti istilahnya pakai bahasa Inggris, itu harganya jadi lebih mahal lagi. Diganti face wash, facial. Jari Kiron itu facial itu facial. Ya Allah, diganti facial itu harganya jadi lebih mahal itu. Keramas coba. Keramas itu kan kita keramas kan, setiap hari kan keramas yuk gratis saja. Diganti istilahnya pakai bahasa Inggris jadi krimbat. jadi diganti istilahnya itu harganya tambah mahal. Efek dari budaya Inggris masuk ke Indonesia ini semuanya jadi mahal gitu ya Pak ya. Karena orang Indonesia itu budayanya itu latah gitu loh. Sesuatu yang dari Barat itu dianggap keren gitu. Sebenarnya nggak juga gitu loh, nggak juga. Oke, Madana, kamu pernah krimbat nggak sih? Krimbat itu yang keramas di salon gitu Pak? Iya, lu malah belum tahu Nat. Ya pernah Pak, pernah. Pas itu aku mau potong rambut kan semuanya harus krimbat dulu ya Pak. Itu rasanya enak banget Pak emang. Gak hanya dari bahasanya Pak, tapi emang pijatan Mbaknya itu berbeda gitu Pak. Itu kan biasanya kan yang itu kan biasanya kan laki-laki yang melambai kan begitu. Oh iya. Kamu yang perempuan asli atau yang melambai itu? Aku pernah dapat dua-duanya Pak. Pernah dapat laki-laki yang ya melambai sama yang perempuan asli gitu. Enak mana? Enak. Kalau keramas itu enak laki-laki yang melambai Pak. Oh iya, berarti kamu kalau mau krimbat, kamu yang pertama yang harus kamu lihat itu ini laki-laki apa perempuan ini, melambai atau enggak ini. Oke, ini waduh tambah nganti-nganti kira pembahasannya Net. Oke Net, jadi Nadifah sama Madana, Pak Nur sampai lali deh. Jadi pembahasan kita tentang 5S ini belum selesai. Ini akan kita lanjutkan besok pagi nanti ya. Karena waktu juga yang membatasi kita. Iya. Di lapangan ini udah hampir penuh ya Pak ya. Sudah hampir penuh ini loh. Semuanya udah nunggu buat apel. Sudah menunggu buat apel. Maka dari itu besok pagi akan kita lanjutkan. Kalau tadi Nadifah yang membuka, ini kayaknya ini harus Pak Nur yang menutup ya. Pak Nur ini ahli menutup ya, menutup pintu, menutup acara. Pokoknya tugasnya Pak Nur itu ringan sekali pagi hari ini dan tetap semangat aja. Iya benar. Tetap semangat. Madana, senyum dulu coba, senyum dulu. Kamu 5S ini bisa senyum murah? 5S. Wah, asik. Madana wele. Oke, moga lapor semuanya dimanapun Anda berada dan lagi apapun ya. Kita akan berjumpa lagi besok pagi pada waktu dan gelombang yang sama. Maka tetap stay tune di 105,1 Mukaru Radio, kreatif, inovatif dan pastinya sangat inspiratif. Akhirnya saya Pak Nur, saya Nadifah, saya Mada mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.